Nah, pemirsa, curiga istrinya berselingkuh, seorang suami di Karimun, Kepulauan Riau membunuh istrinya. Reza yang paling mantap udah nih. Upaya Iwan untuk melarikan diri usai menghabisi nyawa istrinya gagal. Iwan pun ditangkap polisi dan dilumpuhkan karena sempat berupaya melawan saat ditangkap. Sabtu malam 4 Mei lalu, Iwan dengan keji menghabisi nyawa istrinya yang berusia 18 tahun. Korban ditemukan meninggal dunia di kamar tidurnya dengan luka tusuk di bagian leher. Diduga pelaku menghabisi nyawa istrinya dengan sikat gigi yang diruncingkan. Berdasarkan penyelidikan, motif pembunuhan ini karena pelaku curiga istrinya berselingkuh. Motif dari pembunuhan ini adalah bahwa si pelaku sudah kurang lebih sebulan sering bertengkar dengan istri dengan alasan si pelaku menduga si istri berselingkuh. Kemudian dari hasil keterangan pelaku juga tadi sekilas bahwa dia selama sebulan ini sudah tidak dilayani lagi sebagai suami. Kemudian sering bertengkar, sering marah-marah sehingga akhirnya membuat. Karena sakit hati, Pak. Sakit hati gimana tuh, Bang? Saya pulang kerja, dia tak pernah masak, nggak pernah. Ini saya suruh cuci baju, suruh masak, dia bilang aku bukan babu katanya. Nah, kadang saya cuci baju sendiri, makan pun sendiri, Pak. Dia sakit hati gitu. Iya. Sejak saya kelahi, tua saya ikut campur. Dia ngasut anaknya, jantan tuh kata itu tinggalkan aja, cek jantan lain. Iya, Anggi dan pemirsa, ini dalam waktu tidak lebih dari sepekan ya, ada kasus kekerasan domestik yang menyebabkan istri atau pasangannya meninggal dunia. Tentu saja ini menjadi keprihatinan kita bersama. Dan pemirsa, ini untuk membahas maraknya kekerasan domestik atau dalam rumah tangga yang menyebabkan meninggalnya pasangan ini, kita akan membahas bersama kami psikolog klinis dan forensik yang juga menjabat sebagai UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat, Ibu Nur Afni. Assalamualaikum, Bu Afni. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Ya, Ibu Nur Afni, kita dalam pekan-pekan ini sangat prihatin sekali. Dalam satu pekan ini terdapat beberapa kasus yang menyebabkan perempuan atau dalam hal ini istri menjadi korban dan kehilangan nyawa. Sebenarnya ini tentu saja bukan kasus yang pertama dan ini bisa jadi sebuah fenomena gunung es, kekerasan kepada pasangan begitu ya. Sebenarnya apa yang menyebabkan hari ini terjadi di tanah air akhir-akhir ini, Bu Afni? Ya, kalau saya perhatikan bagaimana kasus-kasus ini berjalan, tentunya yang namanya perilaku itu tidak akan lepas dari proses mental, ya pasti ada sebab akibat dari sebelumnya. Di mana memang masalah keluarga ini sangat-sangat kompleks gitu. Kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi. Pertama pasti ekonomi dalam keluarga tersebut. Kemudian itu kepribadian masing-masing, bentukan bagaimana dibentuk sehingga menjadi seseorang yang pada saat ini sudah menjadi seorang dengan usia dewasa ya, dengan usia pernikahan gitu ya. Sampai dengan seperti itu tuh prosesnya seperti apa, sehingga ada kebutuhan apa ya, ada motif ya, jadi ada kebutuhan apa dan ada motif apa ketika dia membunuh gitu ya. Misalnya ketika kita melihat seperti ini kok seperti gampang sekali gitu ya, sedikit masalah langsung penganiayaan begitu ya. Tapi kita tidak lihat bahwasanya ada proses di belakang itu, apa yang sampai misalnya menusuk tadi dikatakan sakit hati, jadi melihat sakit hatinya atau keberhargaan dirinya sehingga harus dia lakukan pembunuhan gitu ya. Pemilihan untuk penyelesaian pada permasalahan itu sendiri tidak efektif dilihat dari sisi lingkungan, tapi mungkin bagi dirinya sendiri untuk cepat mengakhiri satu permasalahan dengan menghilangkan permasalahan itu sendiri, tapi menghilangkan juga nyawanya. Jadi pemilihan untuk penyelesaian sebuah masalah ini yang rasanya minim sekali. Belum lagi kalau kita lihat misalnya dengan
apa sekarang zamannya serba gampang gitu ya, sehingga tidak mungkin tanpa problem solve decision making yang lebih efektif dan baik. Tapi kemudian begini Ibu Afni, pada saat terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang pada akhirnya mengakibatkan pasangan harus kehilangan nyawanya, sebelum itu kan sebetulnya pasti pernah ada konflik dalam rumah tangga. Apakah sebetulnya kurang pekakah seorang perempuan ketika melihat ada suatu respon yang impulsif begitu atau yang anarkis dari pasangannya sehingga menganggap hal ini tuh biasa-biasa aja, atau seharusnya ketika terjadi pertengkaran atau percekcokan yang katakanlah ada Potensi fisik kekerasan, dan potensi kekerasan di sana, apakah seharusnya seorang perempuan sudah mulai bisa melakukan tindakan lebih lanjut? Iya, kalau sebetulnya kalau ya tadi ya tidak peka, kepekaan itu sendiri juga dipengaruhi dengan hal-hal yang tidak tidak sedikit itu ya, setidaknya dia melatih dirinya tidak untuk belajar memutuskan sesuatu, minimal memutuskan dalam melakukan sesuatu, ya, baik itu pada istri ataupun pada suami. Misalnya seorang istri marah pada satu hal yang dilakukan oleh suami, harus bahasanya seperti apa, efektifnya seperti apa sih untuk menjalin kembali sehingga kohesif kembali, kondusif kembali gitu di dalam rumah tangga. Begitu juga seorang suami bagaimana memaklumi seorang istri misalnya dalam kondisi-kondisinya. Jadi ya kompleksitasnya kedua-duanya, dan itu dengan waktu yang tidak sedikit saya pikir ya. Pastinya ada konflik-konflik yang bersatu yang jadi kumulatif dari hal-hal yang terjadi. Baik, terima kasih Ibu Afni atas informasi Anda. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Selamat beraktivitas